situ ada ruangan khusus untuk latihan. Jadi ada dangdut, ada pop, band di situ. Aku diikutin setiap minggunya di situ. Jadi terlatihnya di situ. Naik sepeda hujan-hujan, goncengan papa sampai adik, mama, ayah gitu. Susah, pokoknya susah, senang tapi happy gitu. Sekarang pun juga kita iya ya, seru ya dulu gitu. Di situ pasti penonton itu udah full. Lah pas kita datang, set penonton miak penonton gitu, ada yang seret, aduh. Nyampe atas sudah, wah pelecehan sekali itu. Memang logikanya penyanyi dangdut senengannya nggak rock mini. Saya nggak bisa mencat seperti itu. Karena di balik itu dia juga menghidupi keluarga. Mungkin dengan cara itu ya saya nggak bisa ngatur kayak gini ya nggak mungkin. Ya tergantung dari dirinya sendiri, tapi saya paham betul karena saya memang kan udah terjun dari lama ya. Saya paham aja semua orang yang kelihatannya buruk pun tidak seburuk itu. Halo Tribuners, selamat datang kembali di podcast Harian Suya dan Tribun Jatim Network di wawancara eksklusif, dan kali ini bersama saya Cindy kedatangan tamu spesial yang sudah menyempatkan untuk hadir di studio kami siang hari ini. Selamat datang untuk Mbak Ayu Arsita. Halo, selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Masya Allah, di terima sini. kasih udah ngundang aku loh. Besok lagi ya, tiap hari juga nggak apa-apa. Boleh banget. Agak panas tapi di luar nggak apa-apa ya. Bukan yang di luar yang panas, kursinya panas. Oh, kursi panas ini. Baik, oke, Mbak Ayu Arsita. Itu bagi kalian yang pasti udah tahu dong semua Tribuners ya tentang bagaimana di dunia tarik suara, terutama di dunia dangdut ya Mbak ya. Oke, kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol dulu dari awal banget kali ya. Kenapa atau apa sih yang bikin Mbak Ayu itu untuk terjun ke dunia dangdut gitu? Dan sejak kapan itu sih? Oke. Kalau cerita awal, aku tuh dari kecil 5 tahun itu aku kayaknya udah keluar bakatnya sih Mbak. Iya, itu lomba-lomba gitu? Enggak juga. Dulu itu iki diceritani yo. Jadi kalau orang tuaku mamaku lagi masak, lagi nyapu gitu kan, biasanya anak itu kan umak karepe dhewe toh. Kalau saya dikasih mic sama musik udah anteng, diam berjam-jam sambil nyanyi, joget gitu. Lucu gak sih? Gemol ya. Makanya langsung lagi kayak bakatnya anakku. Oh gitu ya. Terus agak gede dikit, aku ikut lomba-lomba, tapi aku tuh basicnya orangnya pemalu, jadi lomba-lombanya tuh. Iya, sekarang kan jadi malu-maluin. Iya, jadi aku tuh pemalu kan, jadi aku ikut lomba itu tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi kalau jadi aku tuh mau memberitahu orang tua kalau aku menang mah gitu. Jadi aku silent aja gitu. Ternyata yang ngasih tahu orang tua aku tuh tetangga. Anakmu itu loh lomba 17-an ngono, Mbak. Akhirnya pas aku nyanyi tuh tiba-tiba orang tua aku di depan panggung. Waduh, ya udah. Akhirnya kalah deh. Lebih nervous kayaknya ya kalau ditunggu orang tua. Iya. Terus ikut lomba-lomba. Akhirnya saya kebetulan ayah saya itu kan kerja di perusahaan di Diriarjo, dan di situ ada ruangan khusus untuk latihan. Jadi ada dangdut, ada pop, band di situ. Aku diikutin setiap minggunya di situ. Jadi terlatihnya di situ. Terus ikut manggung-manggung. Ya. Panggung awal gitu. itu berarti yang dapat fee ya Mbak, yang udah dapat bayaran nih. Bukan lomba-lomba lagi dong berarti. Itu mulai kapan tuh berarti? Kelas 1 SMP kayaknya itu. Itu udah. Itu bayaran itu kalau nggak salah 75 kayaknya. 75.000 ya. Banyak iya Mbak. Lumayan kan. 75.000, terus alhamdulillah dilancarkan. Ya jatuh bangun, tapi alhamdulillah tahun 2011 aku lulus SMA, langsung ditarik di New Palapa. Disitulah titik gimana ya, keberhasilan aku mulai terpancar gitu. Iya, semakin naik ya Mbak ya, di situ untuk sih, pengalaman juga.
Berarti itu juga mendapat dukungan penuh dong dari orang tua ya setelah itu. Sangat. Sebenarnya tuh kan aku pemalu. Jadi yang menggembleng aku tuh ya orang tua aku. Siapa lagi? Nah, nyanyi, terus malu, terus meneng. Itu siapa tuh? Ya. Makanya dilatih terus ya Dilatih untuk terus, bisa iya. lebih pede. Lebih pede, betul. Pedenya Pede itu yang lebih semangat. susah sih. Oh iya benar sih. Tapi sudah terlewat lah masa itu. Alhamdulillah. Sekarang sudah harus terlewat. melewati masa baru. Oh iya. Oh, ya, baru. Sebelum kita ke masa baru. Oh, iya. Apa itu? Asalkan jangan ke masa lalu. Iya, agak bahaya. Udah curhat gitu. Oh, iya, Oke, Oke, silakan. kemudian kalau ngomongin tentang ini Mbak Ayu, ini kan ini kemajuan teknologi kan lumayan dahsyat banget ya Mbak. Ada Iya, iya. TikTok, kita Iya, ada sekarang Instagram dan lain. Aktif nggak Mbak? Bikin Aktif. kayak tren-tren gitu. Aktif banget. Sekarang kan musimnya lebih ke TikTok ya. Iya, Gak apa-apa bener sih. kan? Iya, nggak apa-apa dong. Lebih ke TikTok sekarang. Jadi lebih aktif aja ke TikTok. Instagram iya. Facebook iya. Twitter masih belum sih. Rencana aja. Soalnya masih bingung. Oh, iya. Caranya gimana kalau Twitter ya? Twitter lebih nulis aja kan. Kalau misalkan di TikTok dan lain kan juga kita bisa ngobrol, video dan lain-lain gitu. kan. Oke, perlu belajar lagi lah. Oh iya. Besok ke rumah ya. Agak jauh Mbak. Sukodono. Ngono yo. Oke, nah kalau berarti kan berarti bisa ditotal nggak Mbak berapa tahun Mbak itu berkarir di dunia dangdut? Berapa tahun ya? Berapa tahun? 15 tahunan kayaknya ya. 15 Sampai kali tahunan. ya. 15 tahunan. Nah, itu Gitu. pasti banyak sekali suka dukanya. Waduh. Banyak sih. Share dong. Jangan nanti sedih dong kamu. Sudah sedih belum? Suka dan sedikit dukanya. Suka dukanya. Ini apa dulu nih? Duka dulu kali ya. Duka dulu boleh. Oke. Kalau duka apa ya? Dukanya itu awal-awal merintis itu memang banyak sekali yang apa ya? Ibaratnya kok ngenyek loh. Kan banyak ya. Nyinyir ya. Iya, biasa. Biasa. Lamtur. Ih, penyanyi dangdut. Ih, gitu kan. Iya. Sudah ya konotasinya seperti itulah. Oke, jadi selambat laun semakin bertambahnya tahun mungkin aku bisa melewati itu dan aku bisa membuktikan itu. Pernah pada dulu Mbak, ya zamane numpak becak, kalau latihan, kalau nyanyi, naik sepeda hujan-hujan, goncengan papa tambah adik, mama, ayah gitu. Susah, pokoknya susah senang tapi happy gitu. Sekarang pun juga kita iya ya, seru ya dulu gitu, meskipun waktu ngejalanin sedih tapi ketika dikenang itu sekarang udah iya. mengharukan ya, seneng gitu ya. Terus dukanya kayak lebih ke kekerasan seksual ada kali ya. Mbak Ayu mengalami. Oh iya, bukan hanya aku, mungkin rata-rata kayaknya. Soalnya kan kalau nyanyi itu semalam bisa 3 panggung, 2 panggung, minim 1 panggung lah. 1, 2, 3 panggung. Iya. Langsung jadi, move gitu. Tapi wilayahnya harus dekat. Kalau jauh ya nggak bisa dijangkau. Di situ kan kalau misalkan kita nyampe ke lokasi 2 atau lokasi 3 kan otomatis telat ya. Nah, di situ pasti penonton itu udah full lah. Pas kita datang, penonton miak penonton gitu, ada yang seret, aduh. Nyampe atas sudah, wah pelecehan sekali itu. Wow Mbak, terus wow. Ya nyampe atas nangis deh. Jangan sedih. Kamu sedih apa kepengen? Astaga. Kaget. Itu berarti kan masih muda banget waktu Mbak Ayu ngalamin ya. Maksudnya itu gimana ya? Gimana cara Mbak Ayu supaya menstabilkan, karena itu belum manggung dong. Berarti kan waktu mau manggung ya. Itu gimana caranya Mbak? Menstabilkannya ya otomatis kita diam dulu. Sebelum dipanggil perform kan kita duduk-duduk dulu. Kadang nek nangis ya tumpahkan aja sedikit. Nanti ketemu sama penonton lagi, nyanyi lagi udah happy lagi sih. Coba diantisipasi aja kalau lewat itu harus kita pakai keamanan yang lebih ketat gitu, dari depan, kamping, samping, belakang gitu. Tapi kadang yo tetap kecolongan, pernah juga sih. Tetap aja.
Gak habis sedih. pikir maksudnya kan Oh, itu gitu ya? aduh astaga. Astaga, mau jadi biduan kan? Eh, Coba setelah tes. mendengarnya ta. Baiklah, mungkin itu sedikit dukanya ya Mbak ya. Sedikit duka. Oke. Terus apa lagi sayangku? Sukanya dong. Sukanya. Sukanya semenjak aku bisa memiliki ya penghasilan sendiri. Ya sukanya bisa jajan dewe, nggak ngerepotin orang tua, malah bisa membantu keluarga gitu, Masya Allah sampai sekarang. Terus sukanya apa yang aku harapin juga alhamdulillah bisa tercapai dengan sendiri, kerja keras sendiri, keringat sendiri gitu. Ketemu sama jenengan juga saya suka Oh loh. ya. Vitamin. Vitamin. Sukanya itu apa ya? Karena dari kecil kan aku udah bisa dapat penghasilan sendiri. Jadi apapun yang aku mau tanpa harus minta orang tua juga saya bisa ya memperolehnya, meskipun nggak langsung lah, ada tahapnya ya, nabung dulu, tapi paling nggak kita dapatkannya dengan kerja keras keringat sendiri. Terus bisa membantu keluarga juga, Masya Allah ya, itu Bener, luar biasa. Terus apalagi ya, sukanya ketemu sama teman-teman tuh suka. Ibu hiburan banget sih, imun banget ketemu sama mereka itu. Ketemu sama mic, sama sound system, itu seru banget. Ini ketemu mic. Penyakit itu hilang. Iya. Ya karena memang passion dari awal juga ya Iya, untuk benar. menyanyi. Jadi ya Ya. maksudnya ketika kita melakukan pekerjaan yang kita sukai itu Benar. benar-benar nggak bisa diungkapin lah rasa senengnya Oke, juga. Iya, betul. Iya, oke, Mbak, kalau ngomongin lagi nih tentang dunia dangdut ya, di panggung dangdut. Iya. Ngomongin tentang penyanyi dangdut, banyak yang apa dari daerah juga ke nasional seperti itu ya, tapi Iya. kan masih sangat banyak mungkin yang masih penyanyi daerah, dan beberapa kita tidak pungkiri itu banyak juga seperti tadi Mbak Ayu bilang juga ada beberapa stigma Iya. yang negatif dari apa penyanyi dangdut daerah ya. Itu tuh kalau sebenarnya itu kan berarti apa ya, stigma orang-orang yang apa ya, asumsi sendiri. Iya, betul, kayak betul, gitu-gitu. Kalau dari Mbak Ayu nih itu seperti apa sih realitanya itu? Menurutku ya, itu tergantung dari dirinya sendiri aja. Kalau saya bilang memang logikanya penyanyi dangdut senengannya nggak rock mini, saya nggak bisa mencat seperti itu. Karena di balik itu dia juga menghidupi keluarga. Mungkin dengan cara itu ya saya nggak bisa ngatur ojo kayak gini ya, nggak mungkin. Ya tergantung dari dirinya sendiri, tapi saya paham betul karena saya memang kan udah terjun dari lama ya. Saya paham aja semua orang yang kelihatannya buruk pun tidak seburuk itu menurut saya. Iya, benar sih. Dan orang yang berhijab seperti saya pun juga nggak sebaik ini juga. Don't judge the book by its cover ya, lebih Yes. tepatnya. Apa itu artinya? Jangan menilai dari tampilan ya Mbak. Iya, ya. betul. Iya. Iya. Benar sekali. Nah, kalau misalkan ada juga nih Mbak yang ketika bernyanyi itu kan mayoritas cowok yang nonton ya. Cowok. Cowok. Itu pernah nggak sih Mbak Ayu mengalami atau mungkin melihat rekan atau apa itu yang sampai kayak digoda, dirayu gitu nggak sama penonton ataupun cowok? Aduh, kalau dunia kayak gitu itu ya, terus jalaran saka kulino. Iya. Kalau setiap kali ketemu sering banget, aduh wis salah. Pasti akan terpesona aku. Iya. Jarang-jarang kan di sini nyanyi. Iya. Pengen aku nyanyi. Iya ya. Itu ya wis sudah hal yang biasa, nggak hanya cinlok antara musisi penyanyi, penonton juga, sound system, lighting, dan tukang syuting juga sering lah cinlok. Oh, merayu-merayu apalagi. Sudah biasa. Tapi risih nggak atau gimana gitu? Kalau aku yang diganggu. Kalau aku yang diganggu ya tergantung.
Kalau dulu sih, kalau sekarang kan risih ya. Iya, Soalnya udah punya benar. suami. Kalau dulu single ya lihat-lihat yang godain siapa. Pokoknya nggak berlebihan gitu aja kali ya. Iya betul. Yang godain siapa? Berlebihan nggak, orangnya kayak gimana? Oh boleh, ganteng gitu. Masih single, bebas Iya, dong ya. bebas dong. Sekarang kan nggak boleh. Iya, nggak bisa. Jangan. Jangan sampai gitu tepatnya. Oke, kalau gitu ini deh untuk stigma negatif nih untuk penyanyi dangdut di daerah, supaya tidak supaya stigma itu juga tidak terus menerus lekat. Itu kalau menurut Mbak Ayu sendiri untuk penyanyi ataupun untuk kemajuan dunia musik dangdut daerah itu, harapannya itu seperti apa dari Mbak Ayu? Harapan aku jujur sih dulu ya, kita flashback dulu ya. Kalau dulu sebenarnya aku waktu kecil memang nggak suka dangdut sih, karena aku lebih suka pop, karena aku ngerasa kalau dangdut itu dangdut kayak gini ya, kayak gitu loh Mbak. Iya, Bisa iya. ngerti kan maksud saya? Iya. Sekarang lebih luar biasa, lebih elegan, lebih Bener, ambiar, lebih iya. bisa diterima masyarakat. Kita juga paling sering dengerin lagu dangdut sekarang. Bener. Jadi Masya Allah luar biasa, penyanyi-penyanyi juga regenerasi kan, dari yang dulu seperti ini sekarang jadi yang lebih muda lagi, yang lebih cantik, yang lebih bagus suaranya juga masih banyak gitu loh. Ya anggun-anggun semuanya, baju-bajunya juga bagus-bagus, lebih terkonsep dengan rapi, kayak gitu bagus-bagus sih. Oke, dan itu kalau lagu-lagu yang bahkan lirik-lirik daerah pun juga kayaknya nasional udah sangat menikmati kan, karena Betul. kita lihat meskipun kayak di komen-komen tuh di komen YouTube Iya, kan kayak meskipun tidak tahu artinya, Artinya. bener, tetap dengerin aja bagus. Iya, tapi gitu. enak kan? Enak emang ya, salah nih gak ngerti artinya. Luar biasa. Banyak sih, nggak hanya di Jawa Timur, bahasa Jawa nggak kan, di Sunda juga. Iya bener. Runta, Mi Dua Cinta itu ada Kare Bebek juga, itu dari mana ya? Kepulauan mana? Ya udah deh. Daripada salah nanti kan. Bener sekali. Itu juga. Iya, pokoknya maju terus lah ya untuk dunia Betul. dangdut juga, Iya, bahasa-bahasa daerah nggak hanya di Jawa, semua bahasa daerah, Semua. dangdut daerah semakin maju ke kancah nasional. Maju tak gentar. Nah itu tadi nih guys, itu adalah pembahasan kita tentang panggung dangdutnya Mbak Ayu Arsita. Iya. Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang transisi nih dari panggung dangdut ke panggung politik. Waduh. Mulai panas ya. Mulai mana? Semua ya. Udah semua ya. Baik, nah ini pertanyaan mendasar dulu ya Mbak. Boleh. Apa yang membuat Mbak Ayu memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Dukungan keluarga. Itu poin penting. Tapi kalau dulu memang aku ada cita-cita, ini jujur ya. SD apa SMP, aku pernah berimpian itu gini. Kalau dulu kan cuma ada televisi, radio gitu aja. Sekarang kan udah beda ya teknologinya. Jadi dulu itu aku cuma lihat pejabat-pejabat, presiden, wali kota, gubernur dan sebagainya itu di televisi. Enak ya, orang-orang pejabat itu bisa merangkul masyarakat, bisa menolong mereka semuanya yang kurang mampu gitu loh. Ini zaman masa kecil sih aku ngomong kayak gitu. Udah akhirnya aku nyanyi, aku hilang lah. Ternyata waktu menikah aku kenal lah dengan sosok, kok kenal sih, salah. Jadi alhamdulillah aku menikah dengan suami saya tahun 2018. Aku berada di keluarga yang luar biasa, agamanya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Masya Allah, semuanya pelajaran itu saya dapatkan di sini. Terutama untuk kakak saya yang sekarang lagi menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Surabaya, Ibu Hajah Laila Mufidah, itu kakak ipar saya. Kakak pertama. Beliau yang bukan menyuruh ya, beliau yang mensupport saya betul-betul sih kalau untuk masalah terjun di politik. Awalnya itu waktu pembukaan, ini nggak apa-apa ya cerita ya? Nggak apa-apa dong. Panjang loh. Silakan. Kita ada 15 jam. Oh, 15 jam ya? Ya Allah, waktunya buka dong. Waktu pembukaan pendaftaran bacalek, aku ditawari suamiku, nyala kok, wah, opo wae, 3 kali itu, 3 kali nyala kok.
Wedi aku. Terus Jadi nggak yang langsung dari awal langsung enggak, gitu ya, Bu? enggak. Mending samain aja sing nyalek, aku tak mendukungmu dari belakang aku gitu. Terus yang ketiga, "Loh enggak apa-apa nyalek kok," gitu. Sik bimbang. Nah, waktu beberapa hari aku mainlah ke rumah kakakku tadi, "Mbak, ada ini loh pendaftaran bacalek loh, sampean masuk melok daftar gitu." Nah itu, iya toh Mbak, ayo wis, aku gitu. Entah kenapa Allah itu menggerakkan hati saya, mulut saya dan kaki saya untuk melangkah ke dunia Padahal politik. sebelumnya bimbang gitu kan, tapi Bimbang. waktu itu langsung kayak ayo udah Iya, gitu. karena saya bimbangnya itu bukan takut karena gimana-gimana, cuman saya siapa sih aku ngono loh. Aku itu siapa gitu, maksudnya aku sadar diri gimana aku gitu waktu itu. Tapi ternyata waktu karena sebelum aku diajak memang aku udah ikut beberapa organisasi sih di PKB. Jadi waktu Covid ya terhitung baru sih memang, tapi waktu Covid tahun kedua itu aku dimasukkan di Perempuan Bangsa Kota Surabaya. Nah, terus yang kedua di pengurus Jatim di DPW juga di situ. Jadi banyak pembelajaran yang saya dapat di situ. Akhirnya saya membuat oke lah, saya mau terjun. Bismillah. Oke. Tribuners, ini sebelum kita lanjut ya ke transisi nih, apa yang keputusan seperti apa nanti akan Mbak Ayu itu ke depannya di dunia politik. Stay tune terus karena kita akan bahas itu lebih lanjut di episode kedua. Bye bye.